Syarat-syaratnya yang pertama kalian bisa mengetahui nilai trigonometri untuk mempermudahnya. Maka misalnya mau mereview dulu terkait nilai trigonometri. Nah, kalau misalkan dari di kuadran pertama, sin dari 0 derajat sampai 90. Ada yang bisa? Masih ingat? Sin 0 Sin 0 nilainya derajat. berapa? Sin 0 derajat 0. Nah, Sin 30 derajat setengah. ya. Sin 45 derajat setengah akar 2. Sin 60 derajat setengah akar 3. Lalu 90? Sin 90 derajat 1. Oke, itu siapa? JJ ya? Oke, Ya, terima Miss. kasih. Oke. Kemudian untuk tan, kalau cos itu kebalikannya ya, dimulai dari 1. Kalau sin dimulai dari 0. Nah, untuk tan, adakah yang bisa? Tan 0, Siapa ini? 0. Andika, Miss. Oke, tan 0. 0, tan Hmm. 30, 1 per akar 3. Hmm. Tan 45, 1. Tan 61, tan 90, tak hingga. Bentar, tan 60 berapa? Akar 3, Miss. Lalu tan 90? Tak hingga. Nah, kalau kesulitan dalam menghafalnya, kalian bisa menggunakan konsep ini. Kalau tan itu artinya tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Itu kelas 10 sudah pernah bukan? Masih ingat? Nah, kalau misalkan lupa, kalian bisa menggunakan ini. Sin per cos, tan sin cos, tan sama dengan sin per cos. Nah, ini 0 bagi 1, 0. Setengah bagi setengah akar 3, sekian. Ini kalau misalkan nggak bisa menghafal, bisa gunakan konsep ini ya. Nah, ini syarat yang pertama. Kalian mengetahui nilai trigonometrinya untuk kuadran pertama. Selanjutnya, kuadran kedua. Nah, ini kuadran kedua sampai keempat. Yang perlu kalian ingat tanda-tandanya. Kalau di kuadran 1, tandanya apa? Semua positif. Semua positif. Kuadran kedua? Sin positif. Sin positif. Yang lain negatif. Oke, betul. Kuadran ketiga? Tan positif, yang lain negatif. Oke. Kuadran keempat? Cos positif, yang lain negatif. Cos positif. Nah, kalau misalkan susah, menghafalnya bisa menggunakan ini. Semua sindikat tangannya kosong atau menggunakan yang lainnya juga boleh. Ini artinya semua ini di kuadran pertama, sin ini di kuadran kedua, tan di kuadran ketiga, dan cos di kuadran keempat. Oke, Mas Sasa ini sudah ya, karena kelas 10 sudah pernah. Nah, kemudian selanjutnya, sudut berelasi di kuadran 1. Nah, ini banyak sekali ya rumusnya ya. Ada sin 90 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Lalu kalau dalam radian, ini berapa nilainya nih? Pi-nya ini nilainya berapa dalam radian? Ini, kelihatan nggak kursornya? Pi itu setengah putaran. Setengah putaran berapa? Berapa derajat? 180 derajat. 180. Oke, 180 derajat. Jadi 90 derajat ini sama dengan pi per 2 ya. 180 per 90. Oke. Nah, ini kuadran 1. Nah, ini ada rumusnya banyak sekali. Ini rumusnya. Kemudian kuadran kedua juga banyak rumusnya nih. Kalau misalkan contohnya cos 150. Cos 150 berarti alfanya 150. Bisa menggunakan ini. Cos 90 ditambah alfa. 90 ditambah berapa supaya mau 150. Nilainya sama dengan min sin. Berarti min sin 60. Karena cos di kuadran 2 bernilai negatif, maka sin 60-nya min setengah akar 3. Gini ya. Atau cara keduanya bisa menggunakan yang 180.
Kalau 90 ini kan berubah dia sin jadi cos jadi sin, tan jadi cot. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau menghafalnya banyak, bisa menggunakan yang 180 ini. 180 ini dia tidak merubah trigonometrinya, jadi cos tetap cos. Nah, ini untuk kuadran 2. Kuadran 3 juga banyak. Aduh, Miss, banyak sekali rumusnya, Miss. Gimana nih hafalnya? Nah, banyak ada trik-triknya. Nah, ini kuadran ketiga juga banyak ya. Kuadran keempat juga banyak. Nah, kalau misalkan kalian tidak sulit dalam menghafalkan ini, kalian bisa melihat ini. Untuk sin, Nah, ini untuk kuadran pertama ya. Sekarang Miss Feni tanya. Untuk cos 150 berapa nilainya? Tadi sudah ya, cos 150. Cos 135 kalau gitu. Cos 135. Ada yang bisa cos 135? Cos 45. Cos 135. Cos 135 itu sama dengan cos 145. Cos 45 nggak sih, Nih? Oke. Apakah cos 135 Akar sama dua. dengan cos 45? Kita lihat. Nah, kalau misalkan cos 45 berapa nilainya? Setengah. Akar dua. Setengah akar 2. Kalau misalkan cos 135, bisa menggunakan 180 dikurangi berapa? Dikurangi berapa kira-kira? Nah, ternyata dikurangi 45. Berarti cos 135 sama dengan cos 45. Ini bisa pencerminan ini, refleksi. 45. Nah, kemudian lihat 135 itu di kuadran keberapa? Kuadran berapa, Enji? Kedua. Oke, kuadran kedua cos bernilai sin dikat tangannya kosong. Tadi apa? Cos di kuadran 2 bernilai Nilai negatif. negatif. Berarti untuk cos 135 nilainya minus berapa? Minus negatif. Ini setengah akar 2. Iya, setengah akar 2. Bisa dicerminkan ya. Jadi 180 dikurangi 145 180 dikurangi 45. Nah, sama dengan cos 45. Jadi tinggal merubah tandanya saja. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Siapa di sini? Ada siapa? Ada Steven Allen. Hadir, Miss. Bisa? Bisa, Miss. Bisa? Oke, sekarang Miss Feni tanya. Untuk Siap. Yes, oke. Untuk sin 210 berapakah nilainya? Berapa? Sin 120. Yes. 210. Oh, sin 210 itu kan di kuadran 3. Kuadran 3. Tuh, berarti kan dia negatif. Berarti kan 180 tambah 30. Berarti kan sin 30. Oke, good. Lalu? Berarti min setengah akar. Min setengah ya. Min? Setengah. Oke, good. Ya, Oke, sama berarti. dengan sin 30. Lihat Ya. tandanya bernilai. Apa? Lihat tandanya di kuadran 3 bernilai. Negatif. Negatif. Sin di kuadran 3 bernilai. Sin di kuadran 3 negatif. Oke, good. Jadi, untuk sin 210 nilainya adalah negatif setengah. Oke, thank you, Len. Yang lainnya, bisakah? Kalau cos 240, ada yang bisa? 240? Cos 240. Alista.
Kalista dengar Miss Reni? Kalista, Miss. Yes. Kalista. Hmm, Kos 240 berapa Kalista? kos 240. Jadi itu kan itu di kuadran ketiga, berarti 180 ditambah 60. Jadinya kan kos 60. Kos 60 kan setengah. Terus kalau misalnya kos di kuadran ketiga kan minus, jadi minus setengah. Oke, good job. Oke, bisa ya. Kos berapa tadi? 240. Yes, 240 sama dengan kos 60. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Nggak apa-apa, nggak usah. Materinya diposting di TD Smart nggak, Miss? Iya, nanti Miss Feni sampaikan juga di sana untuk ada PDF-nya, ada PPT-nya, ada modulnya nanti Miss kirimkan. Oke. Di grup juga sudah ya. Jadi untuk trigonometri ini cukup banyak ya. Untuk rumusnya banyak sekali, tetapi ketika kalian sudah memahami konsep pasti akan bisa. Kita lanjutkan ke persamaan trigonometri. Sudahkah dibuka modulnya? Jadi persamaan trigonometri, nah untuk rumus apa, untuk kenapa bisa rumusnya begini, sudah Miss berikan di LKS minggu lalu. Jadi misalnya langsung saja. Yang perlu kalian ketahui untuk persamaan trigonometri ini ada sinus, ada cosinus, dan tangen. Nah, untuk sinus, di sini ada dua bentuk. Jadi di sini ada soalnya sin X sama dengan sin alfa. Nah, berapakah X-nya ini? Biasanya begitu, berapa derajatkah? Atau himpunan penyelesaiannya ada di berapa saja himpunan penyelesaiannya? Nah, kalian bisa menggunakan ini. Jadi ada dua. Untuk sin. Untuk sin ada dua ya. Nah, ini. Untuk X1, alfa ditambah K kali 360 derajat. Atau, jadi ada dua. Yang kedua, 180 dikurangi alfa. Jadi, alfa ditambah K 360. Yang satunya 180 dikurangi alfa. Nah, untuk K ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu angka berapa saja? Negatif. Negatif berapa? Positif. Berapa aja? Berapa saja? Coba sebutkan angkanya berapa aja. Nggak boleh pecahan. Bayang bulat. Kalau pecahan, Ya. Yes. Berapa? Minus 1. Ya, dari tidak tahu ya, dari tak hingga sampai misalkan minus 1, kemudian dan bilangan positif. Nah, dan seterusnya. Jadi, kalian bisa memasukkan K ini untuk negatif juga bisa. Nah, ini untuk sin. Kemudian untuk cos. Untuk cos juga ada dua. Hanya positif dan negatif. Jadi, di sini, untuk cos X sama dengan cos alpha. Jadi, kalau sudah sama-sama ini, sebelumnya kalau sudah sama-sama sin, sama dengan sin, bisa langsung masukkan X-nya. Kemudian kalau cos sama-sama dengan cos, bisa langsung masukkan X-nya. X-nya juga ada dua. Kemudian untuk alfa ditambah K360 dan negatif. Jadi untuk cos ada negatifnya. Negatif alfa ditambah K360. Ini untuk cosinus. Untuk cosinus ini. Nah, K untuk bilangan bulat. Jadi bisa negatif, bisa positif. Kemudian untuk tan, jadi tannya hanya ada satu, sampai 180 derajat saja. Ya. Sampai 180 derajat. Kira-kira kenapa cuma sampai 180 derajat? Ada yang tahu? Kenapa nggak sampai 360? Seperti cos dan sin. Ada yang tahu? Atau siapa di sini? Fiona. Tes. Halo. Oke, baru kedengeran. Oh ya, kurang kecolok nih Miss nyata Miss. Nah, gimana? Kenapa, Cio? Kenapa cuma sampai 180? Sedangkan yang lainnya, oke, kurang tahu. Yang lainnya ada yang tahu? Fiona?
Karena jarak antar grafiknya, Miss. Kenapa grafiknya? Kenapa grafiknya? Eh, Coba. Tan. Tan kuadran 1, 2. Kemudian tan kuadran 3. Kenapa kira-kira? Kenapa cuma sampai 180? Kenapa nggak disamain aja? Kira-kira mengapa begitu? Ada yang bisa? Aldo? Joy dan Joe. Erik, Tut Alit. Ada yang bisa? Miss. Siapa di sini? Andreas? Oke, bisa perhatikan di grafiknya. Tadi sudah benar ya, kalian bisa memperhatikan di grafiknya. Kalau tan di kuadran 3, tan di kuadran 4. Kira-kira kenapa? Andreas bisa? Nggak tahu, Miss. Tebaan saya sih karena karena dia nggak balik, Miss. Cuman sekali. Mana ya? Iya, betul. Lanjut lagi. Ya, Tadi gitu sudah dah, ada Miss. Tadi sudah ada clue-nya. Tadi bilangnya grafik. Kemudian tadi apa? Andre bilang apa? Aduh, nggak usah dah, Miss. Loh, benar itu. Nggak terlalu yakin juga. Iya, benar itu. Tidak balik. Tidak balik gimana? Kuadran 3-nya kenapa? Aduh, udah lupa, Miss, tadi ngomong apa. Adalah, Balik, pokoknya ada balik-baliknya tadi. Tadi sudah ada clue-nya, grafik dan balik kayak gitu. Oke, tadi sudah hampir benar ya. Jadi coba kalian perhatikan, tan di kuadran 1 bernilai apa? Positif. Positif. Tan di kuadran 2 bernilai? Minus. Positif. Tan di kuadran 3 bernilai? Positif. Positif. Tan di kuadran 4 bernilai? Negatif. Negatif. Jadi sudah kembali ya. Dari kuadran 1 dan 2 untuk kuadran 3 sudah kembali nilainya. Maka dari itu untuk ini hanya sampai 180 derajat. Karena di kuadran 3 sudah kembali lagi bernilai positif. Jadi sudah benar ya. Oke, ternyata waktunya cepat habis ya. Oke, kita lanjutkan satu contoh soal. Nah ini. Untuk sin X itu sama dengan, nah coba ada soal tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan min setengah akar 3. Nah, untuk batasnya itu dari 0 sampai 360. Langkah pertama yang kalian ubah adalah ubah bentuknya menjadi biar sama-sama sin. Jadi sin X ketemu sin alfa. Nah ini sudah sin alfa. Sekarang kita harus cari sin berapa yang nilainya min setengah akar 3. Nah, ini sudah ada pembahasannya. 60 derajat. Min 60 derajat. Jadi negatifnya boleh diabaikan, nanti tinggal tambahkan negatif. Sin yang nilainya setengah akar 3 adalah sin 60. Jadi tinggal tambahkan negatif. Nah, selanjutnya sampai sini sudah. Nah, di sini sudah sama-sama bentuknya sin. Di sini juga sama-sama sin. Jadi kita tinggal langsung masukkan saja untuk X-nya. Jadi tinggal masukkan X-nya. X-nya ada 2, itu untuk yang alfanya sendiri. Tadi alfanya min 60, berarti masukkan min 60. Kemudian di sini alfanya 180 dikurangi alfa. Alfanya berapa di sini tadi? Min 60, tinggal dimasukkan. Jadi didapat, nah sampai sini masukkan K-nya. Kalau negatif boleh, apakah negatifnya memenuhi atau tidak, begitu ya. Karena ini sudah langsung tidak terpenuhi negatifnya, dia langsung masukkan 0. Jadi 0 nilainya negatif, tinggal masukkan min 60 ditambah K-nya 0 kali 360. Ini aljabar biasa. Kemudian kalau dimasukkan 1, K-nya dimasukkan 1, nilainya 300. Kemudian kalau K-nya dimasukkan 2, nilainya 660. Nah, ini untuk yang kedua, 180 ini aljabar biasa. Sekarang kita lihat batasnya. Batasnya dari 0 sampai 60. Sedangkan ini, min 60 tidak masuk dalam batas ini. Berarti dia TM atau tidak memenuhi. Kemudian 300 memenuhi, 660 dia tidak memenuhi karena yang diminta sampai 360.
Ini memenuhi dan ini tidak. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah dari 240, himpunan penyelesaiannya adalah 240 derajat dan juga 300 derajat. Sampai sini ada pertanyaan atau kecepatan? Ini sebelumnya misalnya juga sudah sampaikan di modulnya ya. Kemudian ini juga cos. Kalau sama-sama cos, nah ini cos. Nah ini langsung ini. Kalau sudah sama-sama cos, tinggal langsung masukkan ke X-nya. Kemudian ini hampir sama dengan sinus tadi. Untuk selanjutnya, nah ini sin. Nah, coba kalian lihat ini. Himpunan penyelesaian dari persamaan sin 3x sama dengan setengah. Langkah pertama, sin 3x sama dengan sin berapa yang nilainya setengah? Sin berapa yang nilainya setengah? Sin 30. Sin 30. Nah, kalau sudah sama-sama sin, begini, sama-sama sin, langsung masukkan ke rumus ya. Langsung masukkan ke sini. Jadi tidak usah kalau misalkan ada yang membuat seperti ini, berarti ketemu X-nya sama dengan 10, ini kurang tepat ya. Karena nanti nggak ketemu semua himpunan ya. Jadi ini tidak usah, langsung saja. Kalau sudah sama-sama sin, tinggal coret sinnya, masukkan ke sini. Langsung masukkan ke sini, ketemu X-nya. Ini yang pertama, yang kedua 180. Kemudian lihat batasnya dari berapa sampai berapa. Lihat kira-kira yang mana yang memenuhi. Begitu ya. Sebelumnya sudah ada yang bertanya, sudah ada yang personal chat. Misalnya terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah ini misalnya sampaikan sekarang. Jadi untuk ini langsung saja kalau sudah sama-sama ketemu sin, langsung masukkan ke dalam rumusnya. Untuk sin begitu juga dengan tan. Nah, satu lagi di sini. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Nah, di sini ada kuadratnya. Ada kuadrat, di sini ada pangkat 1, ada pangkat 0. Kalian bisa menggunakan permisalan. Ini sudah sama-sama sin X, di sini sin X. Nah, kalau udah begini, bisa menggunakan permisalan. Kalian misalkan sin X itu adalah P. Nah, kembali lagi ke bentuk pemfaktoran. Pemfaktoran, masih ingat ini? Bagaimana cara mencari pemfaktoran? Masih ingat gimana Andreas? Ini Andreas paling pertama ini namanya. Gimana cara mencari pemfaktoran? Dikaliin dulu. Dikalikan Tuh, dulu. 2 kali 3. Betul. Ya. Lalu nanti dibagi. Gimana dibuatnya? Ditambah. Yang berapa jumlah? Gimana tadi, Miss? Iya, berapa kali berapa hasilnya sekian. Berapa dikali berapa sama dengan 6, jika dijumlah hasilnya 7. Oke. Seperti itu ya. Nah, baru nanti 2P. Betul. Nanti dibagi 2. Dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Jadinya sudah P-3 tuh nanti dibagikan. Sebelumnya kan P-6, 2P-6. Dibagi 2, jadinya P-3. Oke. Kamu P-nya ya. Nah, ini juga coba kalau misalkan ada yang belum bisa, silakan pelajari lagi tentang pemfaktoran, karena nanti juga akan ketemu pemfaktoran lagi. Nah, kemudian yang diminta adalah ada 2, ketemu P-nya setengah dan P-nya 3. Kenapa P-nya ini ditolak? Karena untuk nilai cos itu yang tertinggi hanya 1, berarti ini tidak digunakan. Ini tidak digunakan. Jadi yang dipakai hanya setengah. Ya? Kemudian masukkan. Kalau misalnya gimana? Kalau misalnya kayak ini kan karena P sama dengan 3, 1 maka ditolak dikerjain 1 aja kan. Kalau misalnya dua-duanya bisa, dua-duanya dikerjain. Betul, dua-duanya dikerjakan. Jadi panjang jadinya, tetap dikerjakan. Nah, kemudian ini masukkan ke rumus seperti biasa. Untuk sin itu ada 2, alfa dan 180 dikurangi alfa. Tanyakan saja yang 1. Oke, ini latihan. Silakan dikerjakan. Kemudian untuk pengumpulannya di TD Smart ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nanti juga bisa ditanyakan di grup.
Itu supaya yang lainnya juga mengetahui, jadi tidak usah malu untuk bertanya. Di PC juga bisa, tapi kalau PC juga nggak masalah, cuman nanti chatnya jadi ketumpuk. Kalau bisa di grup saja supaya teman-teman yang lainnya juga paham, teman-teman kalian bisa memahami apa yang kalian tanyakan. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama diskusi. Walaupun ini online juga tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Silakan dikerjakan. Kemudian perbanyak latihan soal. Kunci kalian ketika bisa trigonometri itu adalah perbanyak latihan soal dan bisa memahami konsep. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih untuk kehadiran hari ini. Kalian boleh meninggalkan room ini. Selamat pagi semuanya. God bless you. Thank you, Miss. Thank you. Terima kasih, Miss. Yes, God bless you. Bless, Miss.